tidak ada selembar rambut pun jatuh, betul? Tanpa tidak sepengetahuan Allah, betul? Salam damai sejahtera, berjumpa lagi dengan saya Nikodemus Kaborang. Kali ini kita akan menyoroti khutbah dari Ustadz Ahmad Kainama yang seorang mantan pendeta. Di dalam ceramahnya dia mengatakan bahwa kasih itu ada di dalam Islam. Kasih yang sempurna yang sebenarnya hanya ada di dalam kekristenan. Dan Ustadz Ahmad Kainama menyebutkan bahwa Tuhan tahu sehelai rambut yang jatuh. Dari mana istilah atau konsep seperti itu hanya ada di dalam kekristenan? Di mana? Di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini adalah pernyataan penguatan kepada kita semua supaya lebih sungguh-sungguh dan mempercayai Allah akan hidup kita kepadanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan atau ceramah dari Ustadz Ahmad Kainama yang menjelaskan tentang kasih yang sempurna itu. Kasih itu hanya ada di sebelah. Saya mau masuk ke sebelah, karena ternyata saya tahu kasih itu adanya di sebelah. Islam nggak pernah kasih. Main potong tangan maling, main potong leher orang, kisos, ya, lemparin batu di Aceh orang dicambuk, ya. Kalau jidatnya nggak hitam dua itu ibadahnya kurang bagus. Semua tuh muaranya di 5 huruf itu KASIH yang kasih dalam itu tuh Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perasaan sayang, cinta, suka kepada, sayang, cinta, kasih, belas kasihan, berkasih, mempunyai rasa kasih, menaruh kasih itu pemberi. Tapi yang utama adalah kasih adalah pemberian, memberi tanpa minta balas, itu kasih bukan cinta. Karena nanti kalau di bahasa Inggris kan kasih bukan love. Kasih itu affection. Ini orang udah salah. Orang Islam berpuluh-puluh tahun. Ustadku, mohon maaf saya agak berdiri sedikit. Saya suka gemes. Ustadz, Islam adalah sasaran perang di Indonesia. Ya nggak apa-apa lah. Kasih yang sempurna itu affection bukan love. Kalau love itu nanti larinya dalam bahasa Yunaninya eros. Cinta, want to own something, rasa ingin memiliki, merawat tapi ingin memiliki, pelan-pelan ya. Bukan cinta, kasih itu bukan cinta. Kasih itu bukan cinta. Kasih itu affection, giving, memberi. Kata orang Belanda zaman dulu apa? Balas budi. Ya. Affection bukan love. Love itu eros. Bahasa Yunaninya eros. Jadi ada 5 tahapan itu dari yang aku pelajari dulu. Yang paling bawah itu justru namanya cinta, maaf. Yang paling bawah itu justru namanya cinta, eros. Nomor 2 filium. Cinta sesama saudara. Allah tulis tidak ada selembar rambut pun jatuh, betul? Tanpa tidak sepengetahuan Allah, betul? Jadi kalau yang di atas ini namanya ya affection. Maaf, balik lagi Ustaz, balik lagi ya. Affection plural atau jamak, feelings of liking. Aku sama dengan kau. Ketika aku tahu kau butuh air galon tapi kau tidak punya untuk beli, aku punya lebih, aku kasih engkau. Di sebelah tetangga nggak punya beras, aku kasih walaupun seliter 2 liter. Lalu engkau bikin dirimu Islam tapi tetanggamu lapar, kau diam saja? No, kau bukan Islam. Islam adalah kasih yang sempurna. Ke bawah sedikit, wins as best fiction succeed in persuading someone to love you. Untuk mengejar sampai orang itu juga mengasihi kita kembali. Gitu ya, pursue, mengejar, bikin orang juga jadi saling mengasihi sama kita. Ya kan dalam bahasa Yunani disebut agape. Itu kasih yang paling mulia di atas eros dan filia.
Dalam bahasa Yunani ada 3 level kasih. Yang pertama itu eros. Dari kata eros ini timbul erotism, erotika, segala sesuatu yang disukai tapi melibatkan syahwat, melibatkan nafsu. Eros, erotism, ya, erotis, hal-hal yang berbau kedagingan. Ya, lalu nomor 2 adalah filium, filia, fili, brother and sister, sons and mother and father, apalagi childrens and parents, ya. Itu filia dalam lingkungan keluarga, cinta, kasih dalam yang paling atas agape tak terjawab. Kasih yang tak terjawab dalam bahasa Ibrani itu ahav. Karena dari kata ahav ini timbulnya dari 2 kata sebetulnya. Ahavah artinya love atau kasih. Lalu yang kedua adalah abba. Maka itu ada seorang nabi di dalam bahasa Ibrani disebut Abraham. Abba artinya bapak, ahabbah artinya kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan kasih itu Yesuslah yang memberikan contoh kepada manusia, sehingga kita mengetahui kasih yang sesungguhnya itu. Maka di sini marilah kita meneladani apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita, dan kita memiliki karakter seperti Kristus. Marilah kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, ketakutan, kekhawatiran yang ada dalam hati kita, Tuhan melepaskan. Dan biarlah kita belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan, sehingga kita dikuatkan, sehingga kita diberi pengetahuan yang baik, yang benar sesuai dengan kebenaran, dan kita mengetahui Allah secara tepat. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.